Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Lastri Pusparini masih tak bergerak dari tempat duduk semula. Meskipun Wuri sudah pergi, hatinya sakit mendapati kenyataan bahwa seseorang yang dia harapkan akan membalas perasaannya justru makin menjauh darinya karena Wuri. Lastri termenung memikirkan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Dia teringat tentang rencana Kisuro yang sempat dia dengar tadi saat tak sengaja melewati Nyai Laksmini dan Kisuro yang tengah berbincang. Kata Kisuro malam nanti saat puncak acara pelantikan, dia akan mengumumkan ke penduduk Padepokan bahwa dia secara resmi melamar Wuri Sukmayani untuk menjadi istrinya. Tiba-tiba, Lastri punya ide untuk memberitahu Panji tentang acara malam ini. Tujuannya agar Panji melihat sendiri bahwa Wuri sudah akan menikah dengan Kisuro. Setelah itu Panji pasti akan berhenti memberikan perhatian buat Wuri. Lastri bangkit dengan memanfaatkan lengahnya para penjaga yang sedang sibuk mempersiapkan acara nanti malam. Lastri keluar dari Padepokan dan menemui Panji di rumahnya. "Ada apa, Lastri?" tanya Panji saat Lastri menemuinya. "Aku ada kabar buat Mas Panji, barangkali bermanfaat." "Kabar apa?" Seperti biasa, Panji selalu bersikap dingin pada semua gadis, kecuali Wuri. Dia hanya akan bicara seperlunya, tanpa basa-basi. "Nanti malam, Kisuro akan mengadakan acara pelantikan pengurus baru." "Lalu, apa hubungannya denganku?" Respon Panji masih sama, dingin. "Akan ada pertunjukan seru dan sepertinya akan membuat Mas Panji terkejut." "Apa itu?" "Lihat saja sendiri nanti malam," jawab Lastri singkat. Lama-lama dia merasa jengkel juga diperlakukan sedingin itu. Tak cuma dingin, Panji bahkan tak menyuruh Lastri duduk. Niat Panji sebenarnya agar Lastri segera pergi, sehingga kecil kemungkinan menimbulkan kecurigaan orang, terutama para pengikut Kisuro yang bisa saja berkeliling setiap saat. "Baik, aku akan melihatnya sendiri nanti malam. Jika tidak ada lagi yang ingin kamu sampaikan, silakan kamu kembali ke Padepokan," ujar Panji tanpa mempedulikan ekspresi Lastri yang hendak menangis. Lastri benar-benar pergi setelah itu dan kembali ke Padepokan. Malam harinya, Wuri didandani oleh Nyai Laksmini agar saat tampil di panggung nanti aura kecantikannya keluar. Awalnya Wuri disuruh memakai sanggul dan melepas hijabnya sesuai permintaan Kisuro. Namun Wuri dengan tegas menolak, bahkan mengancam akan pergi dari Padepokan jika dipaksa melepas hijabnya. Agak lama Wuri dan Nyai Laksmini bersih tegang sampai kemudian Kisuro datang hendak menjemput Wuri. Tetapi ternyata Wuri belum siap. Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi, akhirnya Kisuro membiarkan Wuri tampil dengan tetap mengenakan hijab. Nyai Laksmini agak heran dengan sikap Kisuro yang dianggapnya terlalu lunak pada kemauan Wuri. Selama ini apa yang menjadi permintaan Kisuro harus diikuti oleh semua penghuni Padepokan, tak terkecuali istrinya. Ada rasa nyeri di hatinya mengetahui Kisuro secinta itu pada Wuri hingga rela mengikuti semua maunya. Nyai Laksmini memutuskan hanya mempercantik riasan wajah Wuri saja tanpa memegang rambut Wuri. Dia menyerahkan urusan rambut kepada Wuri sendiri. Selepas waktu sholat Isya, semua penghuni Padepokan sudah berkumpul di halaman untuk memulai acara pengumuman sekaligus pelantikan petinggi Padepokan yang baru. Malam itu, Karto yang ditugaskan menjadi pembawa acara. Dia naik ke atas panggung dan mulai membuka acara. Diawali dengan pengikraran janji setia kepada Kisuro. Acara kemudian berlanjut dengan sebuah pertunjukan tarian tradisional. Setelah itu, Kisuro naik panggung dan acara inti pun dimulai. Para petinggi dipanggil secara bergantian satu persatu untuk mendapat tanda dari Kisuro, sekaligus sebagai pengukuhan kedudukannya di Padepokan selama setahun ke depan. Semua petinggi tersebut adalah laki-laki, kecuali urusan keputrian yang dipimpin oleh Wuri. Sekarang tiba giliran Wuri untuk naik ke atas panggung. Karena dia satu-satunya petinggi yang berjenis kelamin perempuan, dia berada di urutan terakhir. Perlahan, Wuri berjalan melewati beberapa penghuni Padepokan yang duduk berjajar di depan panggung dengan rapi. Sebenarnya dia agak risih harus tampil di depan ratusan mata laki-laki, tetapi tak ada jalan lain baginya selain mengikuti prosesi tersebut. Sampai di atas panggung, Wuri disambut Kisuro dengan senyuman lebarnya. Hal yang jarang dilakukan Kisuro. Pembawa acara mempersilahkan Kisuro untuk berbicara. Sesuai pesan Kisuro sebelum acara dimulai, dia sudah memberi kode kepada Karto bahwa dia akan melamar Wuri. "Wahai kalian seluruh penghuni Padepokan, perkenalkan, perempuan cantik ini namanya Wuri Sukmayani. Dia adalah anak dari Kiai Haryo sahabatku.
Aku sengaja menghadirkannya di sini untuk memberikan amanat kepadanya sebagai pengurus bagian keputrian di Padepokan Girijoyo. Selain itu, malam ini adalah malam spesial buatku pribadi dan juga Wuri. Secara resmi, aku sampaikan kepada kalian semua bahwa aku melamar Wuri Sukmayani untuk aku jadikan sebagai istri keduaku. Kisuro menyampaikan semuanya dengan lantang dan penuh percaya diri. Dia kemudian diam sejenak, membiarkan para pengikutnya bertepuk tangan seolah-olah sedang memberinya dukungan. Tak sedikit para pengikut laki-laki yang tersenyum mendapati kabar tersebut. Namun tak sedikit pula pengikut perempuan yang memperlihatkan raut wajah kecewa. Bagaimanapun, sebagai sesama perempuan, mereka ikut memikirkan perasaan Nyai Laksmini, wanita mana yang mau dimadu. Begitulah pikir mereka. Nyai Laksmini sendiri menampakkan senyum terpaksa di wajahnya. Dia tidak ingin orang lain tahu yang sebenarnya bahwa hatinya remuk. Setelah suasana kembali hening, Kisuro kembali melanjutkan ucapannya. Kalian semua perlu tahu, pernikahanku dengan Wuri akan berlangsung akhir bulan ini. Jadi, tolong persiapkan semuanya sejak sekarang. Aku tidak mau ada kendala saat aku melakukan prosesi pernikahan. Nanti akan aku adakan pesta hiburan selama 7 hari 7 malam setelah aku sah menjadi suami Wuri Sukmayani. Tepuk tangan kembali bergemuruh di halaman rumah Joglo. Wuri hanya bisa diam dengan sedikit senyum yang dipaksakan saat menyadari banyak mata menatap kepadanya. Selama beberapa hari tinggal di Padepokan, dia memang jarang bersosialisasi. Nyai Laksmini mengusap air mata yang meluncur begitu saja dari kedua sudut matanya. Sekuat apapun dia berusaha menahannya, air matanya tetap saja lolos. Seiring hatinya yang sangat sakit mengetahui begitu besar rasa cinta Kisuro kepada Wuri, sampai berniat mengadakan pesta 7 hari 7 malam saat pernikahan nanti. Mbak Yuni yang berada di sampingnya berusaha menguatkan Nyai Laksmini dengan mengelus lengannya pelan. Nyai Laksmini membalas perlakuan Mbak Yuni dengan memegang tangan Mbak Yuni erat, seolah-olah berkata bahwa dia tak apa-apa. Sementara Lastri tersenyum melihat semua pemandangan yang tersaji di atas panggung. Hatinya merasa senang, setidaknya saingannya untuk mendapatkan hati Panji sudah terikat. Tak mungkin lagi bisa menggoda Panji. Kisuro menyudahi ucapannya dan mengembalikan waktu kepada pembawa acara. Wuri dan Kisuro turun dari panggung. Mulanya Kisuro hendak menggandeng Wuri saat turun dari panggung. Namun, Wuri menolaknya dengan halus dan mempersilahkan Kisuro jalan dan turun duluan. Barulah Wuri turun. Acara inti telah selesai. Kini tinggal acara makan bersama sembari menikmati pertunjukan para penari tayub. Mereka berlenggak-lenggok menghibur seluruh penghuni Padepokan. Tak sedikit para pengikut Kisuro yang laki-laki ikut menari dengan cara mengibing dan menyawer penari-penari tayub tersebut. Wuri memilih segera pergi dari halaman rumah Joglo dan kembali ke kamarnya. Dia sangat tidak nyaman melihat pemandangan yang tidak sepantasnya dipertontonkan oleh para penari itu. Bukan tariannya yang membuat Wuri risih. Menurutnya, pakaian para penari tersebut terlalu mengundang syahwat para lelaki. Mbak Yuni segera mengikuti Wuri saat tahu jika Wuri meninggalkan area inti acara. Dia ingin memastikan Wuri benar-benar masuk ke kamarnya. Setelah Wuri masuk kamar, dia juga masuk kamarnya sendiri yang tak jauh dari kamar Wuri. Ternyata para dayang yang lain terlihat hendak masuk juga ke kamarnya masing-masing untuk tidur. Hanya para lelaki yang tetap berada di halaman rumah Joglo, tempat di mana para penari tayub masih menyuguhkan tarian yang memikat. Jam 1 dini hari, barulah acara selesai. Sebagian besar lelaki yang berada di halaman rumah Joglo keadaannya tidak sadar lagi karena kebanyakan minum tuak yang memang disediakan oleh Kisuro. Soal menyediakan kesenangan dan melanggar aturan agama, Kisuro memang ahlinya. Dendam masa lalu telah membutakan mata hatinya sehingga tak mampu melihat petunjuk dari Allah lagi. 2 orang lelaki turun dari pohon jati. Keduanya adalah Panji dan Saka yang baru saja mengintai kegiatan di Padepokan. Panji sengaja mengajak Saka untuk mengintai acara malam ini. Dia takut sesuatu yang buruk tiba-tiba saja terjadi pada Wuri saat acara berlangsung. Namun, hal yang ditakutkan ternyata tidak terjadi. Panji, ucap Saka sesampainya di bawah. Menyusul Panji yang sudah terlebih dahulu turun dari pohon jati. Ya, ada apa? Kamu merasa tidak bahwa Kisuro sepertinya mempunyai rencana licik? Pertanyaan Saka membuat Panji berpikir. Kenapa kamu menyimpulkan seperti itu? Tanya Panji yang tak menemukan maksud Saka. Kamu ingat-ingat saja ekspresi Kisuro tadi. Dia sepertinya sangat menginginkan Wuri. Bukankah Kisuro itu orang yang menggunakan segala cara untuk mendapat apa yang dia inginkan? Aku takut jika Wuri dipaksa menikah dengannya sebelum sampai akhir bulan ini. Panji terdiam dan mencerna ucapan Saka. Hati kecilnya membenarkan semua ucapan Saka. Lantas,
Kita harus bagaimana? Tanya Panji kemudian Saka menghela nafas. Dia sendiri juga bingung akan langkah selanjutnya. Apakah tidak sebaiknya kita bicarakan semua ini pada Wuri? Ucap Panji lagi. Aku setuju. Sekalian nanti saat bertemu dengan Wuri, aku akan memintanya secepatnya mencari keberadaan Paman dan Bibi. Saat ini dengan ditawannya Paman dan Bibi, tentu menjadi kartu as buat Kisuro untuk memaksakan kehendaknya pada Wuri. Kamu benar sekali Saka, kalau begitu, besok kita menyelinap dan membicarakan semua ini pada Wuri, ujar Panji kemudian. Baik, besok malam setelah sholat Isya. Aku setuju, sekarang ayo kita pulang. Keduanya lalu pulang dengan sebuah rencana baru. Apakah rencana mereka berjalan mulus? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.